Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Kami di sini sedang melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya, Depi Angelina dari SDN 4 Sukamulya, dan sebelah kanan saya Dimas Nuradawiyah dari SDN 2 Sukarasa, dan sebelah kiri saya Putra Suti Dewi dari SMAN 9 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Depi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Depi? Alhamdulillah sangat luar biasa ya bertemu dengan Bu Imas pada kegiatan hari ini, dan hari ini juga kita akan melaksanakan praobservasi sehingga Bu Imas nanti setelah kegiatan ini bisa melaksanakan coaching bersama coaching. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian di alur Tirta, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian apakah Ibu Imas sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Koci, dan bagaimana Koci dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Imas yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada kemitraan, ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi gitu Bu Imas ya. Nah, mungkin sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Imas kembangkan pada proses coaching? Ya, baik Bu. Untuk proses coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Salah satunya adalah menjadi pendengar aktif, kemudian menghadirkan kesadaran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya. Oh, berarti ada 3 kompetensi ya Bu Imas ya? Iya, betul. Di antara ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang akan Bu Imas kembangkan? Oke, dari ketiga kompetensi tersebut ada mungkin yang akan lebih spesifik saya kembangkan, yaitu adalah kesadaran penuh dan juga menjadi pendengar aktif. Kenapa? Karena melalui kesadaran penuh kita juga akan menjadi pendengar yang aktif, sehingga akan mudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya, sehingga akan muncul juga nantinya kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan nanti sampaikan kepada coach saya, sehingga coach saya nanti akan mampu menggali potensi tersebut. Oke, berarti saling berhubungan ya Bu Imas. Betul Bu. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya, saya berharap nanti coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dari tadi proses coaching tadi ya Bu ya, dari ketika saya mendengarkan aktif, kemudian saya memunculkan kesadaran penuh saya, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan saya mampu memunculkan potensi mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Itu mungkin Bu indikator ketercapaian yang saya harapkan. Baik, sangat luar biasa, dan sekarang silahkan Bu Imas untuk melaksanakan coaching kepada coachi sesuai dengan apa yang tadi sudah direncanakan. Selamat melaksanakan Bu Imas. Sampai ketemu lagi di pasca observasi. Terima kasih Bu Depi. Ya. Oke, selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu. Bagaimana nih Bu Putri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, terlihat sekali ya hari ini semangatnya gitu. Bu Putri, katanya kemarin Bu Putri WA saya nih, katanya ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa sih yang mau Bu Putri sampaikan pada percakapan kita hari ini? Iya Bu, terkait permasalahan saya di kelas Bu, terutama bagaimana sih biar anak-anak itu semangat di jam-jam rawan Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Putri punya permasalahan untuk membangkitkan semangat anak-anak di jam rawan, begitu ya Bu Putri? Iya betul Ibu. Nah Bu Putri, dari percakapan singkat kita ini, kita kan nggak memiliki banyak waktu ya Bu Putri ya. Kira-kira apa nih yang Bu Putri harapkan, dapat apa nih dari percakapan kita hari ini?
Semoga Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oke, jadi Bu Putri berharap mendapatkan solusi ya dari permasalahan tadi terkait murid-murid yang kurang bersemangat di jam rawan gitu ya Bu Putri ya. Kira-kira yang dilakukan murid-murid Bu Putri di jam rawan itu biasanya apa sih Bu Putri? Biasanya tuh kalau di jam rawan itu kebanyakannya Bu, mereka pada tidur. Terus ada yang makan, selain makan juga nonton HP, mendengarkan musik, bahkan ada yang menggelar tikar di belakang bangku, Bu. Oh, gitu. Pasti kalau seperti itu tujuan materinya jadi tidak tersampaikan ya Bu Putri. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa sekali ya Bu Putri ya. Kira-kira waktu yang biasanya anak-anak bersikap seperti itu, tidak semangat seperti itu, biasanya di jam keberapa Bu Putri? Di jam ini Bu, 2 jam terakhir sebelum pulang, rentang waktu 2:30 gitu loh Bu. Oke, oh udah menjelang pulang. Pantesan ya Bu. anak-anak sudah mulai konsentrasinya, sudah mulai fokus ke pulang nih sepertinya Bu Putri ya. Betul. Oke, nah Bu Putri, biasanya nih kalau anak-anak kan suka nggak fokus ketika di jam rawan. Memang biasanya Bu Putri melakukan pembelajarannya seperti apa nih? Biasanya ya Bu, karena saya pelajaran PPKN ya Bu, biasanya saya yang pertama saya lakukan itu mengajak anak untuk berdoa. Setelah itu mengajak anak untuk menyanyikan lagu nasional ataupun lagu wajib nasional. Nah kemudian saya nanti 15 menit kemudian menyuruh anak untuk menyetorkan hafalan pasal yang sudah kita sepakati sebelumnya, dan itu wajib Bu, jadi harus gitu. Jadi walaupun di jam rawan, iya saya lakukan itu, masih melakukan hafalan hafalan pasal-pasal di jam rawan begitu ya Bu Putri ya. Betul sekali. Oke Bu Putri, kira-kira nih Bu Putri situasi ideal nih yang menurut Bu Putri ini paling ideal nih anak-anak Bu Putri ketika di jam rawan itu, Bu Putri berharapnya seperti apa nih? Kondisi ideal seperti apa yang Bu Putri harapkan terhadap murid-murid Bu Putri? Yang saya harapkan ya Bu, anak-anak itu tetap semangat meskipun di jam rawan ya. Maksudnya karena sebelumnya kita sudah perjanjian dulu kan, kita sudah membuat keyakinan kelas bahwasanya hafalan pasal itu memang harus disetorkan. Jadi setiap pertemuan itu minimal 1 pasal yang harus disetorkan. Nah, tetapi ini khusus kepada kelas yang ada di jam rawan. Tapi untuk yang jamnya di pagi itu mereka bersemangat. Tapi saya juga bingung sendiri Bu, kenapa di jam rawan itu anak-anak itu jadi ya seperti itu gitu. Oh gitu ya. Jadi kondisi ideal yang Bu Putri harapkan terhadap murid-murid Bu Putri berharap murid-murid Bu Putri itu semangatnya masih sama seperti pagi gitu. Store hafalan seperti itu. Berarti nih kira-kira kalau misalkan nih kita ada skala ukuran nih rentang 1 sampai 10. Kira-kira murid Bu Putri ini ada di rentang berapa nih? Kalau di kelas tertentu itu ada di level 45 deh Bu. Oh, di level 45 ya. Oke Bu Putri, karena tadi menurut Bu Putri nih murid-murid kurang bersemangat di jam rawan. Sementara Bu Putri berharap kondisi ideal yang terjadi itu murid-murid masih tetap nih setor hafalan ya di jam rawan tersebut. Nah kira-kira Bu Putri untuk mencapai indikator sukses nih, kategori sukses nih. Kalau kategori 10 kan itu sangat mungkin ya, sangat sulit ya Bu Putri ya. Kira-kira Bu Putri berharap ada di rentang berapa setelah percakapan ini? Minimal naiklah Bu menjadi 7,5. Menjadi 7,5 ya. Wah luar biasa sekali ya, signifikan. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan ya Bu Putri. Iya Bu. Nah oke, baik Bu Putri. Dari tadi kan ketik Bu Putri berharap nih murid-murid tetap semangat, tetap antusias. Nah menurut Bu Putri ada nggak sih langkah yang harus Bu Putri misalnya perbaiki entah dari modelnya atau apanya? Ada nggak sih yang perlu Bu Putri lakukan nih supaya semangat belajar murid itu walaupun di jam rawan masih tetap semangat? Ada nggak sih Bu Putri? Ada sih Bu, mungkin saya harus mengkombinasikan dengan ice breaking mungkin ya. Oke, dengan ice breaking. Ataupun dengan game yang dikaitkan dengan materi pembelajaran mungkin seperti atau itu. Game ya Bu Putri. Iya. Jadi mungkin di sini saya tangkap ya, saya garis bawahi, mungkin Bu Putri nggak harus sama gitu ketika memberikan pembelajaran seperti di awal jam pelajaran dengan di akhir jam pelajaran gitu ya. Mungkin Bu Putri di sini akan menyelipkan ice breaking ataupun game ya supaya
anak-anak bangkit lagi ya Bu Putri ya, betul semangatnya. Iya. Oke, mungkin selain ice breaking, selain game ada lagi nggak Bu Putri yang bisa dilakukan? Paling saya nanti di akhirnya tetap harus memasukkan refleksi ya Bu ya. Oke, Di akhirnya. refleksi seperti apa Bu Putri? Seperti menggunakan emot ya Bu, Oke, emot. biar anak itu jadi agak melek gitu ya Bu. Oke. Ya mungkin seperti itu Bu. Oke, kira-kira itu kalau memberikan ekspresi emot itu bisa membangkitkan semangat mereka? Bisa Oke. sih kayaknya Bu. Mudah-mudahan ya Bu Iya. Putri ya. Oke, nah tadi kan Bu Putri mau melaksanakan ice breaking, game, refleksi. Nah dari ketiga langkah ini kira-kira yang paling berkemungkinan bisa dilakukan saat ini itu apa Bu Putri? Untuk saat ini sepertinya game sih Bu. Game, oke. Karena materi juga harus nyampaikan Bu. Oke, dengan game mungkin ya. Oke, jadi materinya disampaikan dengan berbagai game gitu. Kira-kira Bu Putri ada nggak sih yang bisa membantu Bu Putri nih untuk merealisasikan pembelajaran berbasis game ini? Ada sih Bu, teman rekan Ada. sejawat saya yang memang dia itu pakar dalam game. Berarti Oke. nanti saya harus konsultasi sama beliau gitu. Oke, jadi Bu Putri di sini ingin berkolaborasi dengan teman ya terkait pembelajaran yang menggunakan game. Betul Iya, begitu Bu iya, Putri? betul, Bu. Oke. Kira-kira nih Bu Putri kapan Bu Putri akan melaksanakan aksi ini nih kira-kira? Kemungkinan di minggu depan ya Bu, karena Oke. saya harus menyiapkan dulu perangkat, kemudian juga saya harus berbincang ngobrol sama teman sejawat saya. Sepertinya di minggu depan di hari Kamis deh Bu, karena memang hari Kamis itu adalah di mana di kelas itu parah banget Bu. Oke, jadi di minggu depan di hari Iya, Kamis ya, iya, betul ya Bu seperti Putri ya. Oke, nih nanti saya lihat nih rencana aksinya apakah sudah terrealisasikan atau belum ya Bu Putri. Oke, bagaimana nih Bu Putri setelah percakapan singkat kita hari ini, apa sih yang Bu Putri dapatkan? Ternyata setelah saya berbincang-bincang, ngobrol, berdiskusi dengan ibu, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama, saya tidak harus menyamaratakan sama teknik belajar saya Oke. di jam awal-awal dengan di jam akhir, terutama di Oke. jam rawan. Jadi disesuaikan dengan situasi kondisi peserta didik. Ah, luar biasa nih Bu Terus Putri. yang kedua, saya harus mengkombinasikan ice breaking sama game, juga harus berefleksi dengan Refleksi. menggunakan emot, dan juga saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu mungkin ya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Putri. Ternyata Bu Putri sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan Bu Putri ya. Iya. Bu Putri mampu menggali potensi yang ada dalam diri Bu Putri. Baik Bu Putri, mungkin percakapan singkat kita ini dicukupkan sampai di sini ya Bu Putri ya. Nanti kita akan bercakap-cakap lagi, berbincang-bincang lagi setelah Bu Putri melakukan aksi. Saya jadi tidak sabar nih. Kira-kira yang dilakukan Bu Putri ini berhasil tidak ya? Gitu ya Bu Putri ya. Amin. Semoga berhasil ya Bu. Oke, mudah-mudahan ya Bu Putri ya. Semangat terus ya Bu Putri ya. Oke, terima kasih ya Bu Putri atas rencananya, aksinya, dan mudah-mudahan apa yang Bu Putri rencanakan dapat terrealisasikan ya Bu Putri ya. Iya, Bu. Selamat melaksanakan kembali aktivitas ya Bu Iya, Putri. terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Depi. Gimana nih? Sudah melakukan proses coachingnya? Ya sudah dong Bu Depi. Oh, pantesan Bu Imas sekarang sudah berbinar-binar Ya, tentu saja. Lebih semangat lagi juga Bu Imas. Baik Bu Imas, saya akan melakukan kegiatan pertanyaan-pertanyaan nih sebagai pertanyaan penutup dari kegiatan awal pra-observasi, kemudian tadi udah observasi, dan diakhiri dengan penutupnya hari ini ada pasca observasi. Begini Bu Imas, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Imas lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, dari proses coaching ini saya sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta ya Bu ya, di mana saya memasukkan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab. Dan saya juga memasukkan prinsip-prinsip coaching sehingga saya mampu menggali potensi yang ada pada coachee, dan coachee tersebut mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya,
Tadi juga saya sudah mengamati pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Imas beserta coachingnya. Betul sekali ya, sudah terlihat proses alur tirta yang dilakukan oleh Bu Imas ya, sudah bagus sekali dan mudah-mudahan dilanjutkan dan ditingkatkan kembali. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait percakapan dengan alur tirta ya Bu ya. Saya ingin mendalami kembali proses percakapan alur tirta lebih mendetail sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta lebih baik lagi. Kemudian terkait kesadaran penuh nih Bu. Terkadang ketika melakukan coaching terkadang kesadaran penuh itu sempat hilang fokus gitu Bu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah, jadi kompetensi yang saya kembangkan itu adalah mempelajari percakapan alur tirta itu dengan lebih baik lagi supaya nantinya proses coaching yang saya lakukan dapat mempermudah coach saya untuk menemukan solusinya. Itu mungkin Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Bu Imas dapat terrealisasikan dengan baik. Baiklah, demikian proses kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Bu Imas sehat selalu. Amin. Ya, dan nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Depi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Putri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti kepada coach. Nah, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya nanti bahas. Yang pertama yaitu saya akan mengamati dan menilai sesuai nggak nanti Ibu itu menerapkan alur tirta di proses coaching dengan coach atau tidak. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana nanti coach itu merespon pertanyaan dari coach, juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan Ibu untuk nanti persiapan proses coachingnya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti Bu? Baik, terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Kompetensi yang mungkin nanti akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama ada kesadaran penuh atau kehadiran penuh, sehingga di sini ada proses konsentrasinya ya Bu. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Bu ya, ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua ya Bu, kompetensi mana nih yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Baik, untuk ketiga itu mungkin saya akan lebih spesifik pada kesadaran penuh ya Bu, dimana di sini harus ada konsentrasi bagaimana saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya dari kepada coach saya. Kemudian saya juga harus bisa mendengarkan aktif setiap jawaban-jawaban dari coach saya sehingga dapat disimpulkan untuk kedepannya gitu. Oh, jadi ada 2 aspek ya Ibu. Yang pertama ada kesadaran penuh, terus yang kedua ada mendengarkan aktif. Oke, iya. Baik sekali Ibu. Yang terakhir nih Bu, kira-kira indikator pencapaian apa yang nanti Ibu akan capai pada saat proses coaching? Mungkin saya berharap coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari apa yang berdasarkan apa yang saya arahkan kepada coach saya ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia juga dapat menjawabnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri ya dari apa yang saya katakan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Terima kasih nih Ibu sudah mau bersedia bercakap-cakap sebelum nanti kita Ibu melakukan proses coaching bersama coach. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai bertemu lagi nanti di proses coaching. Tetap semangat dan semoga lancar nanti proses coachingnya. Terima kasih Bu Depi. Wassalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Depi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih Bu. Tapi raut wajah Bu Imas seperti ada sesuatu. Apakah ada yang mau disampaikan kira-kira? Iya Bu, sebetulnya saya agak ada sedikit permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas. Jadi seperti ini Bu, murid saya, salah satu murid saya itu ada yang ketika pembelajaran dia tidak memperhatikan gitu Bu. Jadi dia malah jahil ke teman-temannya, malah berkeliling-keliling di kelas. Padahal saya sudah mengingatkan gitu. Dia itu harus belajar, harus ngerjain tugas ini, harus kerjain ini dengan baik. Tapi tetap saja anak itu malah berkeling-keling di kelas dan tidak fokus dengan pembelajaran. Pantesan raut wajah Bu Imas ini tak seperti biasanya. Iya betul Bu. Baiklah kalau begitu kita punya waktu cuma 10-15 menit ya Bu Imas ya melaksanakan kegiatan coaching. Kira-kira nih menurut Bu Imas apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini saya berharap mendapatkan solusi ya Bu ya. Solusi dari permasalahan saya terkait siswa yang tidak fokus ketika pembelajaran tadi Bu. Kira-kira ketidakfokusan anak itu terjadi karena apa menurut Bu Imas? Mungkin karena pembelajaran yang kurang menarik mungkin Bu. Atau mungkin saya terlalu memberikan pembelajaran yang terlalu konvensional dan tidak bervariatif. Mungkin sehingga anak tersebut ya merasa bosan. Mungkin itu sepertinya Bu. Apakah Bu Imas menyadari pembelajaran Bu Imas kurang kurang kreatif gitu kira-kira? Sebetulnya iya sih Bu, apalagi setelah saya menonton berbagai praktik baik di PMM gitu. Banyak sekali ya aksi-aksi rencana-rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariatif dan mungkin saya kurang di situ Bu, sehingga murid-murid saya merasa bosan gitu Bu dengan pembelajaran karena tidak sesuai dengan harapan mereka, mungkin itu Bu. Selain itu kira-kira penyebab lainnya apa? Penyebab lainnya mungkin media yang saya gunakan kurang bervariatif Bu. Jadi saya tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu. Contoh misalnya kemarin ya Bu ya, ketika saya mengajarkan rantai makanan, saya hanya memberikan teks saja kepada anak-anak sehingga anak itu ya alhasil mereka berkeliling-keliling kelas dan menjahili teman-temannya Bu, malah tidak fokus dengan pembelajaran. Setelah kegiatan yang dilaksanakan Bu Imas ini, kemudian anak-anak menjadi fokus, apakah ada berakibat lain dalam pembelajaran gitu? Akibat lain dalam ketidakfokusan, apakah hasilnya gimana gitu? Iya Bu, jadi karena mereka belajarnya itu kurang fokus sehingga berpengaruh pada asesmen mereka gitu. Jadi nilai pembelajarannya banyak yang di bawah KKM gitu Bu. Jadi banyak yang tidak mencapai ketuntasan pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Imas dari rentang 1 sampai 10 nih pembelajaran yang Bu Imas laksanakan kepada anak-anak kira-kira di level berapa? Mungkin di level 6 mungkin ya Bu ya. Level 6. Iya gitu. Jadi belum maksimal gitu Bu, belum disesuaikan dengan kebutuhan murid juga. Iya. Bagaimana pasti Bu Imas ingin meningkatkan ya, tentu ya ingin meningkatkan agar anak itu bisa lebih baik lagi. Kira-kira rencana apa nih yang akan Bu Imas lakukan agar peningkatan minat anak untuk belajar dalam meningkatkan juga fokus anak ditingkatkan kembali. Tadi kan udah level 6 ya, mudah-mudahan tinggi lagi gimana? Mungkin ya Bu ya, karena tadi juga sebetulnya saya masih bingung langkah apa sih yang harus saya lakukan, tapi mungkin saya harus merubah strategi dan metode pembelajaran yang saya lakukan Bu. Misalnya tadi nih ketika anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran, berarti saya harus mengubah strategi pembelajaran saya gitu Bu, menggunakan media yang tepat gitu Bu. Mungkin itu sih Bu. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Selain strategi, model, mungkin metode mungkin ya Bu ya. Jadi saya tidak melulu menggunakan metode ceramah. Mungkin metode yang saya gunakan mungkin harus lebih bervariatif mungkin Bu, tidak terus ceramah. Dari ketiga tadi model, metode, apakah ketiganya itu berkaitan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan fokus anak nggak?
Sepertinya berkaitan Bu, karena dengan model, metode, dan strategi itu sangat dibutuhkan ya Bu ya dalam pembelajaran. Jadi ketika model yang kita gunakan itu menarik, tentu metodenya juga harus menarik gitu Bu. Iya. Gitu. Oke, kira-kira dari rencana Bu Imas ini untuk ke depan, siapa sih yang bisa membantu untuk meningkatkan minat anak untuk fokus dalam belajar? Mungkin rekan guru mungkin ya Bu ya. Karena kebetulan pemahaman saya terkait model-model berbagai macam model pembelajaran itu masih kurang. Jadi mungkin saya harus lebih banyak sharing dengan rekan guru-guru lain yang lebih berpengalaman terkait model pembelajaran yang menarik gitu. Rancangan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Berarti berkolaborasi ya, Iya, itu ya, iya, Bu, berkolaborasi. Kira-kira kapan nih Bu Imas akan melaksanakan aksi nyata ini Bu Imas ini? Oke, kalau untuk memulai aksi nyata ini mungkin besok lusa ya Bu ya. Karena mungkin dari mulai besok saya akan lebih dahulu sebelum merancang pembelajaran, saya akan berdiskusi dulu dengan rekan gitu di kelas seperti apa sih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan gitu Bu. Sehingga di lusanya saya mulai mempraktekkan pembelajaran yang sudah dirancang tersebut. Oke. Nah, berarti menurut Bu Imas apa yang kita dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini tuh banyak ya Bu ya. Saya jadi memiliki gambaran terkait permasalahan yang saya hadapi tadi ketika murid yang kurang bersemangat dan tidak fokus belajar. Tentu saya tadi sudah mendapat gambaran dari berbincangan dengan Ibu ya Bu ya. Ternyata strategi yang saya gunakan itu kurang bervariatif, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Model yang saya gunakan juga Bu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran saya itu, dan metode yang saya gunakan itu juga melulu ceramah, sehingga saya harus merubah metode saya menjadi lebih bervariatif lagi untuk merubah pembelajaran. Jadi dari metodenya, strateginya, modelnya juga, dan saya juga memerlukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk berdiskusi terkait rancangan pembelajaran yang lebih memfokuskan kebutuhan murid. Wah, udah hebat nih rencana Bu Imas. Berarti dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bu Imas permasalahan apa yang Bu Imas hadapi ini, timbul lagi solusi dari diri Bu Imas sendiri. Bu Imas emang hebat ya. Bu Imas emang hebat. Kemudian saya jadi penasaran aksi Bu Imas untuk kedepannya, bagaimana Bu Imas bisa meningkatkan pembelajaran dalam meningkatkan fokus belajar anak. Terima kasih banyak Ibu. Berkat berbincang-bincang dengan Ibu nih, saya menjadi merasa tercerahkan. Dari tadinya saya bingung nih, galau harus bagaimana. Ternyata setelah berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Depi. Kembali kasih juga Bu Imas. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini banyak manfaatnya buat Bu Imas ya, dalam meningkatkan pembelajaran ke depan. Terima kasih Bu Imas, waktunya kita sudah selesai. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Depi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Putri, alhamdulillah sangat luar biasa hari ini. Nah, saya lihat Bu Depi bahagia sekali hari ini. Alhamdulillah semakin bahagia, semakin semangat. Oke, pada kegiatan hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah Ibu kemarin melakukan proses coaching bersama coach ya Bu ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Apakah Ibu Depi bersedia untuk menjawabnya? Sangat bersedia. Oke. Terkait apa yang Ibu lakukan kemarin nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching kemarin terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Yang saya lakukan ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya menggunakan alur Tirta. Di sana saya mengarahkan kepada coach saya tujuannya apa, kemudian identifikasinya, rencana aksinya,
dan tanggung jawab setelah melaksanakan atau kegiatan dari permasalahan koci saya tersebut. Kemudian tentu ini berhubungan dengan prinsip-prinsip coaching gitu, Bu. Oh, jadi kemarin juga saya melihat Ibu melakukan proses coaching bersama coach yang Ibu lakukan itu sudah terlihat sangat jelas, Bu, alur ceritanya seperti identifikasinya sudah terlihat, tujuannya juga, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Juga prinsip coaching yang sudah Ibu terapkan sudah sangat baik sekali ya, Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya, Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan setelah kemarin melakukan proses coaching? Terima kasih Bu Putri. Kompetensi apa yang ingin saya kembangkan? Tentu saya ingin mengembangkan lagi dan mengembangkan lagi dalam memahami dan mengarahkan kepada coach saya dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian saya juga ingin mengembangkan lebih fokus lagi dalam bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya agar mengarahkan coach untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya Bu, karena kemarin juga saya sudah melihat Ibu ya pas proses coaching kemarin sudah Ibu melakukan alurnya sudah cukup baik, pertanyaannya juga sudah spesifik sehingga kemarin itu permasalahan dari coach sudah terpecahkan ya. Berarti Ibu sudah baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Ibu. Nah, terima kasih nih Bu sudah bersedia melakukan kegiatan pasca observasi setelah melakukan proses coaching. Semoga Ibu tambah semangat, tambah bergembira lagi, mengarahkannya lebih baik lagi daripada kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti percakapan selanjutnya gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Putri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Bu Putri mau melaksanakan coaching ya bersama Bu Deti? Iya, betul sekali Bu. Ya, baik Bu Putri. Sebelum Ibu melakukan coaching di sini kita akan mendiskusikan dulu tentang beberapa hal. Boleh Bu Putri? Siap Ibu. Oke. Di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu ya. Kemudian di sini apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach mampu menggali potensinya. Dan yang terakhir Ibu jangan lupa ya di sini Ibu jangan lupa tentang prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu ya mungkin ya Bu Putri ya mengenai rubrik penilaiannya. Dan kita langsung saja ke pertanyaan pertama, boleh Bu? Siap Ibu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu yang pertama kesadaran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi di sini ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 ya Bu. Yang pertama ada mendengar aktif, kemudian ada juga kesadaran penuh. Nah, kenapa 2 aspek ini saya lebih fokuskan? Karena ketika saya mendengarkan aktif, maka di situ saya dapat menggali permasalahan dari solusi yang akan coach berikan dan juga nanti akan menemukan solusi seperti itu Bu. Jadi ada 2 mungkin ya Bu ya yang spesifik yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kesadaran penuh mungkin ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira nih indikator ketercapaian seperti apa nih yang akan Ibu harapkan dari proses coaching nanti? Indikator pencapaiannya itu yang pertama semoga coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan melalui proses kreatif
melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan kemudian dapat menemukan langkah-langkah pemecahan dari masalah yang nanti diajukan Koci gitu, seperti Luar itu Bu. biasa sekali ya Bu Putri nih. Bu Putri jadi berharap semoga Koci nanti bisa menemukan solusi Iya. dari permasalahannya menggunakan tadi pertanyaan yang kreatif gitu ya Bu ya. Baik Bu Putri, mungkin itu saja pertanyaan yang saya sampaikan terkait praobservasi ini. Mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar ya Bu Putri ya. Amin, amin. Oke, mungkin ini saja, gitu saja. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar dan selamat melaksanakan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Depi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Depi? Alhamdulillah Bu. Saya lihat ini Bu Depi kayak ada masalah gitu. Iya Bu, kebetulan saya punya masalah di kelas yang membuat saya kepikiran sampai dibawa ke rumah Bu. Masalahnya apa kira-kira Bu? Gini Bu, di kelas saya kebetulan ada 20 anak ya, 20 anak, 16 siswa laki-laki dan 4 orang siswa perempuan. Nah, kebanyakan siswa laki-laki ini ketika dalam pembelajaran itu tidak fokus Bu. Tidak fokus, maunya lari-lari, maunya kemudian ke anak perempuan juga menjahili, sampai-sampai ada yang tidur Bu. Tidur ketika saya menjelaskan di depan, anak-anak tidur di belakang kursi. Saya mana anak itu ketika dilihat emang ada di belakang kursi. Ketika saya berbicara pada anak-anak, tentu saya emosi saya naik Bu. Gitu. Jadi saya bingung bagaimana cara mengatasi hal ini. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu mengenai pembelajaran yang anak tidak fokus Iya. gitu, materi tidak tersampaikan, terus Iya. banyak anak yang menjahili temannya gitu. Iya, betul. Sehingga Bu Depi tersulut emosinya di dalam kelas seperti itu Bu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa yang Ibu harapkan dari percakapan coaching kali ini? Ya, tentu saya harapkan agar permasalahan yang saya hadapi ini dapat terselesaikan ya. Jadi saya juga ketika mengajar jadi happy, jadi tenang. Tidak hanya saya, tapi anak-anak juga bisa happy. Materi yang disampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik, sehingga tindak lanjutnya nanti ketika ada asesmen ya dapat mungkin mendapatkan nilai yang baik pula begitu. Nah, kita punya waktu 10-15 menit ya Bu terkait untuk memecahkan masalah ini melalui coaching ya Bu. Nah, tadi Bu Depi sudah menjelaskan permasalahannya tentang anak yang seperti itu dan materi juga tidak tersampaikan. Nah, kira-kira ketika Ibu Depi masuk ke kelas nih ya, apa ya Bu situasi anak seperti itu, apakah setiap harinya seperti itu atau gimana Bu? Ya, kalau saya perhatikan hampir setiap hari Bu, anak-anak ketika saya masuk kelas biasa berdoa ya. Setelah ketika materi nih mulai anak itu bisa menjahili dulu atau lari-lari dulu atau berisik dulu. Jadi ketika saya bicara pada anak, melarang ketika anak memang jangan berisik, diam, berisik lagi. Jadi terus saja saya berbicara yang kepada anak-anak itu tidak boleh berisik, tapi makin kesini anak terus saja berisik gitu. Nah, itu biasanya di kelas apa itu Bu? Di kelas berapa biasanya? Ya, kebetulan saya mengajar di kelas 4 Bu. Oh, di kelas 4 ya Bu. Nah, ketika anak itu berarti dapat dikategorikan terlalu banyak bergerak ya Bu, kinestetik gitu kan Bu? Betul Bu. Bu Depi. Apalagi kalau anak-anak laki-laki Bu. Kalau anak-anak perempuan, kalau menurut saya anak-anak perempuan biasa saja, normal-normal saja. Tetapi ini anak-anak laki-laki, hampir semua anak laki-laki yang 16 orang itu maunya lari-lari, maunya berisik gitu ya, sampai meja juga pokoknya mah. kan ya? Iya, betul. Sehingga Bu Gitu. Depi tersulut emosi gitu. Ya, jadi saya juga karena kesel mungkin Bu ya, anak-anak ketika menghadapi anak-anak yang terlalu aktif, dan saya mungkin kurang bisa mengkondisikan anak-anak yang super aktif ini gitu Bu. Tapi pernah nggak Ibu bertanya gitu, mengajak mereka mengobrol gitu
Sudah apa belum? Mengobrol. Mengobrol kenapa gitu? Nggak pernah terlalu Oh iya, ini gitu pernah Bu. Ketika kenapa sih nggak bisa diam, kata ibu teh gitu. Anak-anak bilang, ya Bu, bosen di kelas, mending di kelas terus aja belajar, kata anak-anak gitu. Saya pengen belajar di luar, tak pernah Bu. Satu ketika saya anak-anak saya bawa keluar dan praktek gitu ya waktu itu. Nah, alhamdulillah malah yang laki-laki ini lebih hebat dibandingkan dengan anak-anak yang perempuan. Anak-anak perempuan yang tadinya cuma dihadirkan sebuah gambar atau video di depan ya. Anak-anak perempuan ini pada bisa, tapi anak-anak laki-laki kemana-mana gitu ya. Tapi ketika anak laki-laki disuruh untuk keluar, malah dia bisa mengeksplor kemampuan yang ada di dalam dirinya gitu Bu. Iya, oke. Jadi untuk kelas 4 ini berarti harus diajak untuk pembelajarannya di luar kelas nih. Nah, sebelum dilakukan pembelajaran di luar kelas nih, biasanya ibu prediksi rentang pembelajaran ibu dari 1 sampai 10 sebelum diajak keluar rentangnya berapa, Bu? Untuk karena hanya murid perempuan saja yang dapat dikondisikan di dalam kelas, jadi mungkin saya dapatnya rentang nilainya 5 mungkin. 5 gitu. Ya. Nah, kalau misalkan sudah diajak keluar kelas nih, coba rentangnya jadi berapa, Bu? Hampir bisa mencapai 8,5. 8,5. Luar biasa ya, Bu. Ternyata setelah ibu mengajak keluar kelas, anak itu jadi tidak ada bosen, nggak ada. Betul sekali Bu. Malahan bisa dikondisikan dengan baik ketika anak diarahkan. Ini harus gini. Wah, cepet itu, nangkepnya cepet banget itu. Nah, nanti kedepannya ibu mau memperbaiki pembelajaran ibu gimana? Oh iya Bu, benar sekali Bu. Jadi saya meyakini bahwa mungkin untuk kedepannya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali Ibu. Dengan dikombinasikan dengan apa tadi yang Ibu bilang? Iya, kebetulan kan di sini ada anak-anak yang suka melihat gambar, kemudian audio itu mendengarkan juga ya. Kemudian ada yang suka praktek di luar. Berarti ketika pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus bisa menyesuaikan kebutuhan anak ya, antara kebutuhan yang menyukai visual, auditory atau mungkin kinestetik, karena saya perhatikan ini yang 16 orang ini hampir semuanya itu kinestetik Bu. Iya benar. Iya, berarti harus banyak bergerak di luar sepertinya Bu ya. Iya kan, jadi mungkin mereka mumet Bu kalau misalkan di pembelajaran di Iya, benar. Kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya mau gimana, Bu? Iya baik Bu. Mungkin untuk kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Karena ketika setelah berbincang dengan Ibu, ini saya melihat-lihat lagi, mengulang-ulang lagi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ketika saya bandingkan pembelajaran yang di kelas dengan pembelajaran yang ada di luar kelas, kemudian dihubungkan dengan ketika mengobrol dengan anak yang katanya bosen, diem Bu, dari kelas 1, 2, 3 terus aja belajarnya di kelas. Dia mungkin protes ya Bu ya. Mungkin anak-anak jadi protes, mungkin ketika di luar malahan dia bisa mengeksplor dirinya. Nah, itu mungkin aksi nyata yang akan saya lakukan. Tapi sebelum kegiatan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya terlebih dahulu membagi dulu nih kebutuhan anak tiap anak gitu ya. Iya, luar biasa sekali ya Bu Devi. Nah, untuk waktunya nih kira-kira akan Ibu laksanakan kapan? Kira-kira mungkin ini kalau menurut saya ini harus segera Bu ya. Mungkin insya Allah besok saya akan melaksanakan kegiatan insya Allah, dan nanti siang saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana membuat rencana dengan menghubungkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, bagus sekali Bu Devi. Nah, terkait percakapan kita kali ini nih, apa yang Ibu dapatkan? Tentu banyak sekali Bu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan
ilmu juga ya, ilmu adanya pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin nanti akan saya laksanakan karena sebelum-sebelumnya itu saya udah pusing bagaimana cara menghadapi anak-anak yang super aktif gitu Bu ya, sampai anak-anak perempuan ini, sampai saya juga sebagai guru aduh kasihan gitu sama anak-anak perempuan terhadap perlakuan atau hal yang dilakukan anak-anak laki-laki ini yang super aktif. Nanti saya insya Allah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Bu Depi juga emosinya tidak tersulut. Insya Allah ya Bu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi berarti nanti kedepannya akan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih atas rencana-rencana yang Ibu Depi paparkan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik. Terima kasih Bu Depi atas Amin, waktunya. Ibu, terima kasih juga. Saya banyak sekali ilmu dari Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabar Bu Putri hari ini nih? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya, terlihat sekali nih dari proses Bu Putri sudah melaksanakan coaching ya Bu Putri hari ini. Iya Ibu udah. Oke, luar biasa sekali ya. Saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Kita kembali lagi ya Bu Putri berbincang-bincang setelah Bu Putri selesai melaksanakan observasi ya. Kita bertemu lagi di pasca observasi. Jadi di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Putri. Boleh Bu Putri? Boleh Ibu dengan senang hati. Oke, kemarin kan saya sudah sebelum Bu Putri melaksanakan coaching, kita sudah berbincang-bincang nih terkait kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Putri ya. Nah gitu. Jadi tadi saya sudah melihat nih proses coachingnya itu seperti apa. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apa saja sih yang sudah Bu Putri lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bu Putri inginkan? Yang sudah saya lakukan ya Bu pada saat melakukan coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Yang pertama saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana ada identifikasi, ada tujuan, ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Luar biasa gitu, Bu. sekali nih Bu Putri nih. Ternyata Bu Putri memang tadi juga menurut saya ya, tadi setelah saya melakukan observasi memang Bu Putri ini sudah melakukan percakapan menggunakan alur tirta ya. Dari identifikasinya sudah terlihat, dari tujuannya, kemudian Bu Putri juga sudah mampu menggali potensi yang ada pada coaching ya dengan rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya juga sudah terlihat gitu. Kemudian dari prinsipnya juga sudah terlihat ya, Bu Putri sudah memunculkan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Putri ajukan kepada Bu Depi ya. Bu Putri ya, luar biasa sekali nih Bu Putri. Baik Bu Putri, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa sih yang ingin Bu Putri lebih kembangkan lagi? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu setelah melakukan coaching tersebut, saya ingin memahami lagi nih proses coaching dengan menggunakan alur tirta dengan lebih baik lagi ketimbang yang kemarin-kemarin Bu. Kemudian juga saya ingin bisa menggali dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang spesifik sehingga nanti coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke, jadi keterampilan mungkin ini ya membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, betul, Bu, sehingga betul. mempermudah coaching memahami pertanyaan pemantik dari kita gitu betul, ya. betul. Wah, luar biasa sekali ya Bu Putri, berbincang-bincang kita hari ini sangat luar biasa sekali. Proses observasi coachingnya juga luar biasa. Semoga Bu Putri dapat terus mengaplikasikan proses coaching ini ya. Bu Putri, terima kasih sudah mau berbincang-bincang hari ini dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.